A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisan yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kajian hari ini Rabu tanggal 1 April 2020 kita akan coba mengulas sebuah materi, sebuah perspektif sudut pandang dari Al-Quran yang saya beri judul Membaca Hikmah Kejadian. Jadi ini terkait dengan simulasi karantina ya, menjelang Ramadan. Tentu sebagaimana kita ketahui hari ini kita semua sedang sama-sama Allah uji menghadapi wabah COVID-19. Dan di dalam beberapa ketentuannya ada beberapa aturan, termasuk tadi social distancing gitu ya, personal distancing, dan juga dalam rangka untuk meminimalisir begitu ya dampaknya, mulai diterapkan berbagai karantina lokal. Dan sebagaimana kita ketahui juga sudah banyak himbauan terkait rencana mudik lebaran yang dalam himbauannya itu adalah sebaiknya di tahun ini semua orang tetap berada di tempatnya masing-masing sehingga tidak melakukan mudik begitu. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat, tentu apa yang kita hadapi hari ini atas izin Allah. Di dalam Quran surat Al-Ma'arij, Quran surat 70, di dalam salah satu ayat Allah berfirman bahwa Allah lah yang mengirimkan azab gitu ya. Tapi Allah pula Rob yang memiliki tempat-tempat naik begitu. Disebut Zil Ma'arij. Jadi Zil Ma'arij itu Mi'raj gitu. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat adalah mi'rajnya mukmin. Kemudian juga di dalam sejarahnya ada peristiwa Rasulullah Isra Mi'raj. Jadi itu adalah peristiwa di mana Rasulullah kemudian naik ke langit dan turun membawa perintah sholat begitu. Nah, mungkin saking fokusnya kita dengan fenomena wabah COVID yang terjadi, sehingga kadang kita terluput gitu dari berusaha untuk ikro, membaca pesan apa sebenarnya atau urusan apa sebenarnya yang Allah hendak sempurnakan begitu. Meskipun tampak pahit gitu, tapi tentu tidak ada satupun yang terjadi hari ini kecuali ada sebuah tujuan gitu. Nah, ya alhamdulillah kalau kita simak bahwa wabah ini, virus ini mulai masif begitu ya, diketahui menjelang akhir Rajab gitu, kalau di dalam bulan Hijriah. Jadi hari ini kita sudah masuk ke bulan Sya'ban yang sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan gitu. Jadi menarik ketika di bulan Rajab ini adalah bulannya Allah gitu. Dan bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Sementara bulan Ramadan adalah bulannya umat Rasulullah gitu. Dan kita diwajibkan untuk melaksanakan saum Ramadan ya, selama 1 bulan penuh.
Ya tentu seperti lockdown ya. Jadi bagaimana kemudian di bulan Ramadan seyogianya kita mulai berkonsentrasi di dalam meningkatkan ibadah kepada Allah gitu. Nah, siang hari berpuasa ya tentu artinya bukan hanya puasa menahan haus dan lapar ya. Kalau hanya menahan haus dan lapar ya tentu anak kecil pun bisa. Dan dalam satu hadis dikatakan bahwa sebagian besar dari orang yang berpuasa itu hanya memperoleh haus dan lapar gitu. Jadi esensi di bulan Ramadan adalah kita mulai meninggalkan hal-hal yang barangkali kurang prioritas gitu. Kita kembali kepada hal-hal yang lebih esensial. Nah, tentu biasanya tanpa persiapan gitu. Jadi ketika bulan Ramadan tidak dilakukan persiapan khususnya secara batin ya maupun fisik gitu. Biasanya agak tersiksa itu memasuki bulan Ramadan di awal-awal gitu. Ya biasanya ada penyesuaian lah begitu ya. Di 3 hari pertama itu badan lemes, kemudian mungkin si badan yang biasanya siklusnya sudah punya siklus yang rutin begitu, akhirnya dibalik begitu. Waktu makannya, kemudian juga waktu tidur gitu. Nah biasanya di awal-awal itu kita lebih banyak penyesuaiannya. Nah jadi ketika nanti di bulan Ramadan, tentu siang hari berpuasa bukan artinya tidak beraktivitas, tapi kita tetap melaksanakan aktivitas sesuai kewajiban yang sehari-hari, tapi agak mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Ya biasanya pembicaraan-pembicaraan yang mungkin kurang bermanfaat, nongkrong-nongkrong, ya, ketemu dengan teman-teman, itu kita agak kurangi gitu, karena justru kita sedang berfokus ketika bulan Ramadan untuk berdua-duaan dengan Allah gitu. Nah biasanya tanpa persiapan orang kemudian mencari-cari kesibukan gitu. Jadi tidak banyak orang yang ketika bulan puasa itu bisa menikmati lockdown-nya begitu. Biasanya orang cari kesibukan apapun lah itu ya, entah itu nanti ngoprek-ngoprek alat, ngoprek-ngoprek motor, banyak agenda yang belum dilaksanakan semuanya dilaksanakan di Ramadan. Kenapa? Karena konsepnya istilahnya membuang waktu begitu. Istilahnya itu agar puasanya tidak terasa gitu. Tapi justru puasa itu yang harus dinikmati gitu. Ketika tidak ada yang menemani, biasanya kita sambil bekerja, sambil bersama kawan-kawan, sambil jajan, sambil ngemil, dan lain sebagainya. Hari ini ketika syahwat dari sisi makan dan minumnya kemudian dihentikan, nah mulai itu orang mulai bingung harus ngapain gitu. Jadi seperti anak kecil yang bosan di rumah begitu ya sahabat-sahabat. Akhirnya yang terjadi ya mungkin jalan-jalan, window shopping, surfing melalui internet, melihat banyak promosi barang-barang. Jadi esensi dari puasa menahan diri dari syahwat, hawa nafsu itu akhirnya tidak terjadi gitu. Bahkan di sore hari ketika jajanan-jajanan pasar mulai hadir di bulan Ramadan, itu biasanya malah pembelanjaan lebih boros dari biasanya, dan juga menunya lebih banyak dari hari-hari yang lain begitu. Jadi alih-alih mengurangi syahwat, tapi justru setelah buka kita mengumbar syahwat gitu. Akhirnya malam tidak bisa tegak gitu, karena perutnya kekenyangan. Nah juga sama ketika bulan Ramadan di rumah menikmati kebersamaan dengan keluarga, tapi ya tadi
karena tadinya mungkin polanya biasa di luar, akhirnya di rumah nggak betah begitu. Jadi seakan-akan dikurung selama Ramadan dalam 1 bulan di rumah, harus fokus dengan keluarga, dengan ibadahnya begitu. Nah, bagi sebagian orang itu kemudian tersiksa gitu. Nah, kemudian sahabat-sahabat, ya alhamdulillah tadi ketika Allah izinkan wabah ini hadir menyapa kita di awal bulan Rajab, maka di situ kemudian kita mulai sebagian orang yang Rajab itu lewat begitu saja ya. Akhirnya mulai banyak yang memanjatkan permohonan doa kepada Allah karena mungkin sedang ditimpa banyak persoalan gitu. Nah, ini eskalasi, kemudian hari ini masuk bulan Sya'ban dan sebagaimana proyeksi dari pemerintah gitu, bahwa wabah ini mungkin akan terus eskalasi dan puncaknya kalau tidak dikendalikan di pertengahan April yang itu masuk di bulan Sya'ban gitu. Jadi ada malam nisfu Sya'ban nanti di pertengahan bulan itu gitu. Nah, alhamdulillah kemudian ini juga sebuah pengkondisian dari mulai Rajab masuk ke Sya'ban. Tentu harapan kita tadinya semuanya bisa hanya sebentar saja, tapi kalau melihat data tren ini mungkin masih berlangsung beberapa lama gitu. Nah, tentu dari yang tadinya hanya berpikir ini akan sebentar, ini terus memanjang, mulai berdampak kepada hal-hal lain gitu di dalam penghidupan ya. Ya tadi dengan kebijakan yang terjadi, maka pergerakan manusia dibatasi, toko-toko atau para pedagang banyak yang berkurang penghasilannya, kemudian kantor-kantor libur, industri-industri ya jelas ya, mau pariwisata, mau transportasi turun semua begitu. Perhotelan tadi semua turun begitu. Nah, ya alhamdulillah bahwa kemudian tidak terasa setelah itu kita masuk Ramadan gitu. Dan di Ramadan ini tentu bentuk lockdown-nya seharusnya lebih kencang gitu. Khususnya di 10 malam terakhir, di mana itu adalah malam-malam utama, malam Lailatul Qadar gitu. Yang biasanya manusia sudah mulai tidak fokus ketika masuk menjelang 10 malam terakhir. Karena sudah mulai memikirkan mudik dan lebaran gitu. Nah, jadi sebenarnya kalaupun hari ini tidak ada lebaran ya, tidak ada mudik lebaran dikarenakan kondisi yang menimpa negeri hari ini, seharusnya ya alhamdulillah gitu. Karena kalau silaturahmi itu bisa kapan saja. Hanya biasanya karena sudah menjadi tradisi, maka fokusnya dari puasa sendiri jangan-jangan di lebarannya gitu. Jadi banyak manusia yang kemudian menyambut bulan Ramadan, puasa bukan karena khusyuk ibadahnya, tapi karena lebih kepada suasana. Karena tadi ketika bulan puasa, bulan Ramadan, maka jajanan tradisional itu mulai banyak keluar. Kita punya memori kenangan masa lalu yang indah di sana, bersama-sama dengan keluarga, kemudian nanti di akhirnya kita akan berlebaran dan berkumpul semua gitu. Jadi seringkali yang esensinya malah hilang gitu. Karena justru di 10 malam terakhir harus sangat fokus begitu ya. Nah, gitu sahabat-sahabat. Jadi kita akan memasuki Ramadan gitu. Jadi kita berprasangka baik kepada Allah dan semoga kita bisa melihat apa yang terjadi ini sebagai sebuah simulasi yang atas izin Allah kemudian kita dikondisikan hatinya sehingga bisa memperoleh, bisa memasuki Ramadan dengan lebih hikmat gitu.
Nah, kemudian tadi itu yang pertama, sahabat-sahabat. Jadi tetap sebagai seorang mukmin kita harus melihat sisi baiknya gitu. Karena di Al-Quran pun disebutkan bahwa bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu gitu. Ya kita lihat hari ini ketika kita dipaksa untuk tidak berpergian dan harus di rumah, bahkan anak-anak sekolah pun diliburkan, dan orang tua yang bekerja pun kemudian di rumah, kebayang, jadi di tahap-tahap awal penyesuaiannya lumayan juga gitu. Karena banyak yang bercerita makin stres karena mendadak harus menjadi guru di rumah gitu. Kemudian tadi orang tuanya bekerja di rumah, anak-anaknya belajarnya susah, semuanya via streaming, oleh gurunya dikirim tugas-tugas, yang akhirnya orang tuanya juga ikut sibuk untuk membantu anaknya mengerjakan tugasnya kan. Nah mungkin di awal-awal kondisi itu kita agak kewalahan gitu, tapi belakangan-belakangan ini mungkin sudah mulai terbiasa. Sebenarnya itu nikmat gitu. Jadi jangan-jangan selama ini ada nikmat-nikmat kecil ya, karena kesibukan kita di luar tadi, beraktivitas, anak sekolah, orang tua sibuk, kita sama sekali nggak pernah ketemu dan tidak pernah bisa punya waktu bersama gitu. Kecuali Sabtu Minggu, itu pun kalau tidak capek gitu ya. Jadi banyak yang selama ini nikmat-nikmat kecil yang kita sepelekan begitu ya, atau bahkan tidak bisa nikmati sama sekali. Baik, kemudian yang berikutnya saya ingin ulas terkait dengan sama masih di Quran surat Al-Ma'arij. Jadi tadi sahabat-sahabat, kalau kita lihat simulasi lockdown, karena musibah, wabah, itu semua datang atas izin Allah. Jangan-jangan melalui musibah, wabah itu malah Allah sediakan bagi kita tempat untuk mi'raj gitu. Tentu karena kita dipaksa hari ini untuk fokus kepada hal-hal yang esensial, kemudian banyak waktu luang yang bisa kita pergunakan untuk merenung gitu, dan memperbaiki ibadah kita agar kita semakin mengenal Allah, sifat-sifatnya, asma-asmanya, dan af'alnya, perbuatan Allah yang hari ini atas izin Allah semua terjadi gitu. Jadi alih-alih mengeluh, tentu kita melihatnya sebagai sebuah berkah, sebuah nikmat yang mungkin kita belum paham begitu. Nah kemudian yang kedua, terkait dengan sifat dasar manusia. Di Quran surat Al-Ma'arij itu disebutkan bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan naturnya itu resah gitu. Jadi manusia itu kalau ditimpa dengan sesuatu yang buruk, resahnya itu, goncangnya itu berubah menjadi keluh kesah gitu. Ya, jadi mengeluh, jadi marah gitu ya. Jadi gak sabaran gitu. Itulah manusia gitu. Tapi memang secara natur karena dari tanah ya, manusia itu selalu bergoncang gitu. Jadi kalau tadi dia ditimpa yang buruk, si resahnya itu, natur resahnya itu berubah menjadi keluh kesah. Sebaliknya ketika dia ditimpa dengan sesuatu yang baik, itu bentuknya berubah menjadi takut kehilangan ya. Jadi menahan, jadi mencegah, jadi mencegat, jadi kikir begitu. Nah jadi memang begitu manusia itu, ketika dikasih kemudian takut habis, takut kurang, semuanya disimpan, takut berbagi. Ketika kurang tadi mengeluh, SOP-nya itu tidak jarang yang bisa bergerak secara tepat sesuai dengan apapun kondisi yang Allah hadirkan.
Padahal hadisnya ada gitu, betapa menakjubkannya seorang mukmin begitu ya. Ketika dia ditimpa oleh kesulitan dia bersabar, tapi ketika ditimpa oleh kesenangan gitu, kelapangan, maka dia bersyukur gitu. Nah ini biasanya sulit begitu. Jadi tadi ketika dia ditimpa dengan sebuah kebaikan, al-khair gitu, yang terjadi biasanya mulai timbul si kesombongannya gitu. Jadi misal tadi ketika orang itu diberi ilmu, diberi kemuliaan oleh Allah. Nah akhirnya si ilmu dan kemuliaan itu kalau tidak terjaga keikhlasannya, bisa jadi membuat seseorang malah hilang tujuan. Alih-alih bahwa semua ilmunya itu harus dipakai untuk tadi ya, memberi manfaat kepada orang lain dengan cara yang tawadu gitu. Ini dia seringkali kemudian dengan semua kemuliaan yang diberikan itu menjadi over pede begitu. Nah nanti kalau sudah mulai masuk tuh si hawa nafsu ujubnya ya, merasa diri lebih baik, ingin dipandang oleh orang, nah itu hawa nafsu mulai ambil alih gitu. Ya, bisa saja seseorang yang ketika awalnya memang belajar ilmu dengan ikhlas, nah di tengah jalan diganggu oleh kesombongan dirinya gitu, karena merasa sudah lebih baik daripada orang lain gitu. Jadi nanti sering kemudian dicampur-campur bahwa melakukan ibadah itu semata-mata untuk mencari keuntungan dunia gitu. Jadi semua bentuk ibadah yang dia lakukan itu dengan harapan agar Allah berikan dia panen di dunianya gitu. Padahal sebenarnya ketika seseorang telah melakukan ibadah kepada Allah secara ikhlas, itu sudah diserahkan ke Allah, mau diberikan bagiannya nanti di akhirat ataukah diberikan bagiannya di dunia dan berapa banyak gitu. Nah tapi seringkali manusia ikut-ikutan mengatur, karena dia sudah ibadah maka serasa mempunyai hak bahwa Allah harus membayar dia saat ini juga begitu. Akhirnya alih-alih ikhlas selalu menuntut. Kemudian tadi berlaku sombong karena dengan ilmunya, dengan kemuliaannya, akhirnya mulai terganggu. Dan ini salah satu penyakit ulama sebenarnya. Ya. Ini ulama itu kan orang-orang yang takut pada Allah. Ya. Dengan bertambah ilmunya, makin tambah pula takutnya pada Allah. Tapi di dalam kisahnya penciptaan Nabi Adam alaihissalam, itulah yang dilakukan oleh Azazil yang kemudian belakangan kita ketahui sebagai iblis. Karena Azazil mengatakan, aku lebih baik dari dia, engkau ciptakan aku dari api, sementara dia dari tanah, begitu. Nah biasa orang yang berilmu susah dikritik ketika rasa sombong mulai masuk, merasa dirinya yang paling benar, dan akhirnya kata-kata yang keluar itu dari mulutnya itu bukan kata-kata seseorang yang takut kepada Allah, gitu. Karena salah satu tanda orang yang takut pada Allah tentu akan mengeluarkan kata-kata yang baik kepada manusia begitu ya. Nah kemudian selain tadi dia mulai mencegah ibadah ya, orang-orang tadi ada orang yang kemudian hendak bertaubat, ingin berubah, tapi karena ini orang punya ilmu menjadi tidak sabar, akhirnya orang ingin baik itu selalu disalah-salahkan karena mungkin amalan orang yang baru ingin taubat, yang baru bertobat itu masih terbatas, maka kemudian orang yang merasa punya ilmu itu seringkali alih-alih memberi semangat tapi mematahkan gitu. Nah di situ yang kita harus hati-hati, kita harus menghargai proses setiap orang. Nah kemudian selain itu, selain tadi dia mencegah manusia untuk beribadah secara ikhlas karena dengan ilmunya dia punya motif dan kemudian manusia lain diracunilah begitu ya dengan apa yang
disampaikan oleh dia melalui perkataan yang kurang tepat begitu. Yang kedua adalah kemudian tadi ketika manusia ditimpa dengan kesenangan, dia mulai menghalangi sedekah, karena ketika dia diberi kemewahan hidup, kelapangan, ya tadi mulai dia merasa dirinya adalah bagian dari strata sosial masyarakat yang lebih tinggi ketimbang yang lain gitu. Nah, di sana dia kemudian ibadahnya bukan semata-mata karena Allah gitu. Karena kalau orang itu bersedekah semata-mata karena Allah, niatnya adalah bukan karena kasihan kepada orang dan merasa diri lebih baik, tapi karena dia sendiri butuh sedekah. Dia sendiri butuh banyak pertolongan dari Allah. Ketika dia bersedekah dengan apa-apa yang Allah lebihkan kepada dirinya, itu sambil memanjatkan doa, semoga Allah juga memberikan banyak kemudahan dan keringanan bagi dirinya, khususnya pertolongan agar bisa tetap di atas dinnya Allah gitu. Ya tadi, agar tidak sombong dengan ilmunya, agar tidak kikir dengan hartanya. Itu tidak mudah, sahabat-sahabat. Kalau seandainya bukan karena rahmat Allah dan Allah yang menolong, rasanya tidak mungkin ada manusia yang bisa selamat gitu. Karena natur manusia semakin diberi kelebihan, itu akan timbul pula hawa nafsu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah, jadi ketika kemudian tadi dia diberi macam-macam kelebihan, mulai datang ria karena ingin dilihat oleh orang. Entah itu ingin dilihat sebagai orang yang dermawan, entah itu ingin dilihat sebagai orang yang berkelebihan, macam-macam gitu. Jadi dia memberikan sesuatu, tapi yang dia harapkan bukan wajah Allah, tapi wajah manusia. Kemudian tadi berlaku ujub ketika dia memberikan bantuan ataupun sedekah kepada orang lain dengan memposisikan diri lebih baik. Seringkali sedekah itu diiringi dengan perkataan yang menyakitkan, meskipun mungkin maksud dia baik gitu. Nah, jadi kalau sedekah itu akan hilang pahalanya ketika diiringi dengan sesuatu perkataan yang menyakitkan. Jadi mungkin dia memberi ke pengemis sambil kemudian dia mengatakan, kamu malas begitu. Dia memberi ke saudaranya yang butuh, tapi kemudian dia mengatakan bahwa ini saya udah sering bantu, tapi ya kamu berubah ya begitu ya. Kan kamu nggak bisa ngandalin saya terus begitu. Nah, tentu mungkin dia harus memberi nasihat ya, karena mengemis pun tidak diajarkan oleh Al-Quran, tidak diajarkan oleh Islam. Tapi mungkin ada cara, apakah dia memberikan jalan, dia memberikan kail ya, agar yang tadi dia bantu selain dia santuni, kemudian juga dikembangkan si kemampuannya agar bisa mandiri begitu. Tanpa harus dengan embel-embel perkataan yang menggurui tapi menyakiti begitu. Karena sebenarnya kita harus tahu bahwa semua sedekah yang kita berikan semata-mata itu untuk mengharap wajah Allah. Kita yang punya hajatnya, sahabat-sahabat. Nah, kemudian ada lagi tadi, selain kemudian dia berlaku ria, kemudian berlaku ujub, kemudian dia juga sering berlaku melampaui batas ya, karena ragu-ragu dengan janji Allah. Jadi saking takutnya ketika diberi rizki, kemudian rizki itu suatu ketika akan habis, maka biasanya yang dia lakukan adalah menyimpan dan menimbun gitu. Nah, menimbun itu ada dua. Yang pertama adalah yang dikatakan al-khair. Jadi al-khair itu terkait dengan harta-harta yang kebaikan-kebaikan yang banyak begitu. Ada seseorang yang diberikan penghasilan yang besar, punya harta, punya aset di mana-mana, tapi kemudian dia kunci semua dalam sarana investasi barangkali. Saking takutnya habis, sementara di kiri kanan ada saudaranya, ada tetangganya yang membutuhkan. Ketika orang itu meninggal,
harta yang tadi dia depositokan, harta yang dia timbun, itu tidak akan memberi manfaat. Tapi ketika harta itu mungkin ada sebagian yang dia pakai untuk membantu orang lain, misalkan memberi jalan dengan berkonsinyasi ataupun berserikat di dalam usaha barangkali. Nah, katakanlah usaha itu untung, atau usaha itu tidak rugi, tidak untung, tapi modalnya kembali, tapi aspek manfaat dari hartanya itu yang berputar, yang memberi kehidupan bagi orang lain, itu yang pindah ke sisi Allah. Dan itu adalah harta dia sesungguhnya ketika dia meninggal, itu yang dia bisa harapkan, sedekah-sedekah itu. Kalaupun rugi sekalipun, karena dia mengelola untuk bantu keluarga, saudaranya barangkali, esensinya tidak rugi kalau di sisi Allah gitu. Karena semua pasti yang namanya sedekah itu akan Allah ganjar. Nah, kemudian tadi harta yang besar-besar gitu. Ya, kita lihat hari ini ketika ada kasus seperti hari ini, orang-orang yang menimbun semua kebaikan yang Allah berikan kepada dirinya, harta-harta itu tidak ada bermanfaat sedikit pun. Bahkan ada sebagian orang yang saking takutnya kehabisan aset atau uang, semua hartanya itu dia investasikan, di lock dalam sebuah instrumen yang hari ini mau diambil susah gitu. Jadi ketika hari ini kebutuhan esensinya adalah mengamankan diri untuk bisa punya kebutuhan pokok yang cukup, sifatnya hanya makanan, ya hal-hal yang esensial lah gitu ya, bahan-bahan pokok. Ternyata cashnya itu cuma sedikit, dan karena sebelumnya dia berlindung di balik hartanya yang banyak, hari ini hartanya sulit dicairkan gitu. Atau jangan-jangan orang mulai menyadari bahwa nyimpan harta itu ketika ada kondisi-kondisi khusus, ada kondisi darurat, itu tidak ada manfaatnya gitu. Karena ya akhirnya yang kita butuh adalah hal-hal yang sifatnya mendasar. Nah, tapi kemudian keberlebih-lebihannya tadi, melampaui batasnya itu, keraguan-raguannya, selain dia menyimpan, itu pun terjadi kepada barang-barang yang kecil. Jadi barangkali kalau setiap orang itu hari ini mengecek gudang di rumahnya, banyak sekali barang-barang yang sebenarnya dia sudah tidak manfaatkan, tapi tidak dia salurkan kepada orang lain agar bisa memanfaatkan barang itu gitu. Jadi semuanya disayang-sayang ya. Hartanya disayang-sayang, semuanya di lock di instrumen, barang-barang yang sudah tidak dia pakai pun bertahun-tahun sayang dikeluarkan. Nah, ini melekat semua. Nah, jadi justru antara lain ketika Allah izinkan datang kondisi-kondisi khusus seperti hari ini, sebenarnya manusia diajak berpikir kembali tentang apa yang esensi di dalam hidup ini gitu. Nah, tentu hari ini azab yang datang atau musibah yang datang itu ada kaitannya dengan pola manusia yang kemudian sudah melampaui batas di muka bumi gitu. Nah, tentu hari ini Allah masih berikan kesempatan. Jadi kalau seandainya sahabat-sahabat perhatikan hari ini dengan kondisi negeri yang sedang menghadapi wabah, ya akhirnya pergerakan semua ekonomi turun. Bagi orang-orang yang kemudian punya kemampuan, mungkin tidak terlalu terasa, tapi buat sebagian orang yang lain yang mengandalkan mata pencarian yang basisnya itu harian, yang barangkali itu tetangga kita ya, atau tetangga kompleks kita gitu, itu mereka yang membutuhkan gitu. Nah, tentu per hari ini alhamdulillah Allah masih sediakan jalan sedekah
Seandainya hari ini di berita itu banyak orang yang kemudian kehilangan mata pencarian dan tidak mampu menafkahi untuk makan harian pun, maka mungkin ini menjadi jalan bagi kita yang barangkali dalam posisi Allah berikan banyak kebaikan untuk menggalang dana-dana infak, ya, menyisihkan sebagian dari apa-apa nikmat yang telah Allah berikan untuk kemudian membantu mereka gitu. Jangan-jangan untuk keluar dari musibah itu hanya sesederhana itu, sahabat-sahabat. Karena selama ini kita sudah sangat hidup dengan hanya memikirkan diri sendiri, sementara perintah agama tidak seperti itu. Nah, andaikan kemudian hari ini Allah uji dengan peristiwa seperti ini, tentu banyak area untuk kita bisa bersedekah untuk kemudian memperbaiki semua pola yang salah di sebelumnya. Di Quran surat Al-Ma'arij, Quran surat 70 ayat 1 sampai 3. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Telah bertanya seorang penanya mengenai sebuah azab yang pasti terjadi. Untuk orang-orang kafir tidak ada terhadapnya atau azab itu yang dapat menolaknya. Yang datang dari Allah, sang pemilik Al-Ma'arij, tempat-tempat naik. Nah, kemudian tadi di dalam bulan Ramadan, di mana di sana ada malam-malam yang mulia, malam-malam Lailatul Qadar. Kita lihat di Quran surat Al-Qadar, Quran surat 97 ayat 1 sampai 5. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan bagaimana agar kamu dapat mengetahui apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Turun para malaikat dan arruh di dalamnya dengan seizin Robnya untuk mengatur tiap-tiap urusan. Ia adalah kesejahteraan hingga terbitnya fajar. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar itu adalah malam pengkadaran, sahabat-sahabat. Malam yang menentukan berapa banyak rezeki yang mampu kita terima dalam 1 tahun ke depan. Gitu. Berapa banyak pemahaman Al-Quran yang mampu kita peroleh dalam 1 tahun ke depan. Ya tentu mekanisme Allah kemudian menurunkannya, merealisasinya adalah dengan diberikan banyak ujian gitu. Tapi kapasitasnya itu ditentukan di malam Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya ketika kita berhenti sejenak dan fokus di Ramadan, mendekat ke Allah, Allah hendak memberikan rezeki yang terbaik yang disimpan di 10 malam terakhir yang disembunyikan. Gitu. Tapi manusia barangkali untuk menghadapi Lebaran tadi umumnya bergerak lebih kencang di bulan Ramadan itu karena harus mencari tambahan gitu. Karena banyak kebutuhan-kebutuhan, mau Lebaran, tambah lagi tadi mungkin harga-harga naik gitu ya. Sehingga manusia dialihkan dari rezeki yang telah Allah sediakan yang paling mulia, sehingga terjebak kepada sarana-sarana yang sifatnya lahiriah begitu. Sama dengan sholat Jumat kalau untuk mingguannya begitu. Nah tadi di Quran surat Al-Ma'arij, Quran surat 70 ayat 19 hingga 21. Sesungguhnya manusia itu diciptakan resah. Ketika menimpanya sesuatu yang buruk, ia berkeluh kesah. Dan ketika menimpanya kebaikan,
ia menjadi menahan gitu. Jadi tadi dengan pola kita yang sudah memikirkan diri masing-masing gitu, khususnya orang-orang yang diberi kelapangan ya, yang tidak mau berbagi rizkinya kepada orang-orang yang Allah batasi rizkinya. Jadi itu hukumnya, rumusnya memang harus begitu. Kalau semua manusia Allah kasih sama rizkinya, maka tidak akan ada silaturahmi, tidak akan ada muamalah gitu ya, tidak akan ada keperluan antara manusia dan satu manusia dengan manusia yang lainnya. Tapi Allah memang desain bahwa manusia itu berbeda-beda, ada yang diberi kelebihan, ada yang diberi kekurangan gitu. Nah, tapi sebenarnya yang akan diuji itu semua gitu. Allah akan melihat bagaimana orang-orang yang dibatasi rizkinya, diberi kekurangan itu bergerak. Apakah dia bersabar kemudian ikhtiar tawakal dan syukuri yang ada dulu sambil berusaha lebih baik, atau dia kemudian timbul keluh kesah gitu, kemudian iri dengki karena melihat orang lain yang lebih maju di mata dia begitu, padahal belum tentu lebih selamat gitu. Atau sebaliknya gitu, apakah orang yang diberi kelebihan tadi kemudian bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kehidupannya dan dia berbagi kepada orang lain gitu. Karena di Al-Quran itu ada ketentuan, hendaklah engkau berlaku baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berlaku baik kepadamu. Tapi yaitu ujiannya begitu sama-sama. Jadi ketika dia simpan untuk dirinya takut habis, dia halangi manfaat nikmat yang Allah berikan itu sehingga orang lain tidak bisa sama-sama merasakan, maka semua harta yang dia peroleh itu hanya akan jadi bahan hisab nanti ke depannya gitu. Nah, jadi di Quran surat Al-Isra ayat 16 gitu, itu disebutkan bahwa dan ketika kami hendak membinasakan sebuah kota, kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah atau nyaman agar mentaati Allah, tetapi mereka berlaku fasik di dalamnya. Maka pantas atasnya berlaku perkataan atau ketentuan kami. Lalu kami hancurkan sehancur-hancurnya. Jadi mudah-mudahan yang terjadi hari ini belum sampai ke sana, tapi tentu Allah akan memberikan warning, peringatan gitu, bahwa satu dan lain itu masing-masing punya tanggung jawab terhadap yang lain gitu. Karena semua hanya akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang Allah kasih. Bagi yang dikasih rizkinya kurang hari ini, ketika dia membangun daya kapasitas dan akhlaknya, tentu banyak orang yang kemudian membutuhkan dia, hingga kemudian rizkinya akan Allah sempurnakan di sana, karena punya kemampuan yang dibutuhkan banyak orang. Tapi ada orang yang diberi harta yang banyak, kemudian berlaku sombong, tidak pandai menggunakannya, hanya dipakai maksiat, pada saatnya akan habis begitu ya, entah terjebak dengan pola hidup yang salah ya, atau mengkonsumsi hal-hal yang mungkin dilarang, hancur-hancuran hidupnya gitu. Tapi kalaupun tidak sampai ke sana, maka dia akan diminta pertanggungjawaban nanti di yaumal hisab gitu. Itu lebih berat karena semua akan dijadikan bahan bakar di neraka. Jadi hari ini dengan kondisi gonjang-ganjing gitu di negeri kita, tentu tadi kita bahas tentang semua bentuk ibadah yang akhirnya hari ini kita banyak waktu di rumah, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mendekat kepada Allah. Dan nanti seandainya memang Ramadan itu wabah ini masih tetap ada dan kita tidak bisa mudik, maka kita bisa berkonsentrasi betul-betul memposisikan Ramadan sebagai kesempatan yang terbaik gitu ya, karena di sana adalah bulan pelipat gandaan.
kita belum tentu bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan, yang meskipun kita sering kali sampaikan kalimat itu, jangan-jangan itu hanya kalimat yang tidak benar-benar difahami maksudnya begitu. Ya sebenarnya kalau mengandalkan bulan yang lain agak sulit gitu, tapi di Ramadan ini Allah banyak memberikan rahmat, membaca Al-Quran lebih mudah, pahala semua dilipat gandakan. Kemudian Allah simpan juga di dalamnya itu hari-hari yang mulia di Lailatul Qadar. Belum lagi Allah menjadi teman orang-orang yang berpuasa ya, karena dia meninggalkan semua yang halal demi untuk taat kepada Robnya begitu. Dan Allah itu beserta orang-orang yang sabar gitu. Ya, kalau siang hari dia itu berpuasa untuk Robnya, karena puasa itu bukan untuk hamba, sebagaimana hadisnya begitu. Nah, setiap kebaikan anak Adam itu Allah ganjar 10 hingga 700, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untukku kata Allah, maka aku yang akan mengganjar. Maka ketika dia ikhlas berpuasa siang hari, tidak merasa suci, tidak merasa hebat dengan puasanya, tapi semata-mata karena memang demi Robnya, maka malam hari diberikan akses untuk bermunajat gitu kepada Tuhan. Allah mendekat gitu. Jadi hari ini tentu tadi di Quran surat Al-Hasyr, Quran surat 59 ayat 2, dia yang mengeluarkan orang kafir di antara ahli kitab. Jadi orang-orang ahli kitab ya hari ini ahli kitab ya kitab Al-Quran gitu, orang-orang yang baca Al-Quran ya. Tapi kemudian tadi jangan-jangan mereka tidak menyimak dengan benar-benar gitu, dan banyak mempertukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, sehingga syiar-syiar agama itu kemudian menjadi sarana untuk mencari kemuliaan dan kenikmatan di dunia begitu. Nah hari ini semua Allah uji ya. Jadi tadi dia yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran pertama. Tidaklah kamu menyangka bahwa mereka akan pergi, dan mereka pun menyangka bahwa dapat mempertahankan mereka, benteng-benteng mereka dari Allah. Tapi Allah mendataki mereka dari arah yang tak disangka-sangka. Dan Allah melemparkan ketakutan ke dalam hati mereka, sehingga mereka menghancurkan rumah-rumahnya sendiri dengan kedua tangannya dan dengan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang diberi pandangan. Jadi tentu keikhlasan kita dalam beragama hari ini sedang diuji gitu ya sahabat-sahabat. Orang yang berpegangan kepada Allah tentu akan menyikapi apapun gelar yang Allah hadirkan dengan baik ya. Dan tidak ada yang punya kuasa terhadap ajal ya. Yang kita bisa lakukan adalah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, sisanya diserahkan kepada Allah. Baik sahabat-sahabat, tadi kita sudah membahas tentang orang-orang yang labil begitu ya. Jadi karena manusia itu resah, mau dikasih susah itu keluh kesah, kemudian dikasih lapang dia kemudian menahan gitu ya. Tapi kemudian di Al-Ma'arij juga gitu, di ayat 22 sampai 24 ada yang terkecuali gitu. Jadi yang terkecuali adalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yang mereka dalam sholatnya itu menetapi gitu, hadir, khusyuk gitu ya, terus konstan, dan kemudian di dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang-orang yang meminta ya, dan juga bagi orang-orang yang tidak meminta atau orang-orang yang memelihara dirinya. Ya sebenarnya kalau dikatakan miskin, definisi agama, miskin itu adalah orang yang memelihara kehormatan dirinya dan tidak meminta kepada manusia.
secara mendesak. Nah, kalau yang meminta-minta ya tentu orang yang mungkin kebutuhannya itu yang sulit, yang kebutuhannya mendesak, kemudian dia minta tolong ke orang, kadang cenderung memaksa, yaitu namanya pengemis gitu. Tapi bahkan kepada seorang pengemis pun ada adabnya gitu. Maka hendaklah engkau memberi dengan baik atau menolak dengan baik, tapi akan lebih baik jika diberi sebenarnya. Nah, bisa jadi dengan Allah menghadirkan seorang pengemis, Allah hendak bersedekah kepada kita gitu. Jadi tetap saja seorang mukmin itu ketika didatangi oleh orang yang minta, jika dia punya kemampuan dia akan beri tolong gitu. Sangat jauh dari sifat kikir yang namanya mukmin itu, lebih dekat kepada dermawan gitu. Tapi kembali lagi semata-mata dalam rangka mengharap wajah Allah gitu. Jadi tadi kalau seandainya naturnya manusia adalah bergoncang gitu ya, mau dikasih susah atau senang. Nah, orang yang kemudian menetapi sholat gitu, itu kalau sholatnya benar, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar gitu. Karena dengan sholat itu Al-Quran menjadi terbuka gitu. Karena sholat itu seperti orang ngambil cahaya gitu. Ketika dia membuka kitabullah, cahaya sholat itu membuat dia lebih mudah untuk bisa memahami Al-Quran gitu. Sementara guideline-nya ada di Al-Qurannya itu gitu. Ya, meskipun di dalam sholat pun seringkali ketika orang menyerahkan persoalannya ke Allah gitu, kemudian menjadi tenang dan hadir kepada Tuhan atau Rob yang memang pemilik semuanya, tiba-tiba timbul sebuah inspirasi dan tahu solusi gitu. Jadi terkadang Allah memberikan inspirasi ketika seseorang hamba itu mendekat kepada Robnya gitu. Apalagi kalau setelah mendekat kepada Robnya kemudian dia membaca Al-Quran gitu. Setelah dia membaca Al-Quran, dia membaca kehidupan. Dia bisa membaca kehidupan, dia bisa membaca dirinya, apakah saya sesuai tidak dengan SOP Al-Quran atau tidak gitu. Nah, menggabungkan antara tiga kitab itu yang disebut kitab Al-Quran, kitab Quraniyah, kitab Kauniyah, dan kitab Insaniyah, itu menjadi jalan keluar untuk semua problem kehidupan sebenarnya. Jadi kita harus tahu bahwa tidak ada satupun yang menimpa kita kecuali atas izin Allah. Di Al-Quran semuanya ada, dan penyikapan yang terbaik dari diri kita itu menjadi bukti bahwa kita memahami begitu. Nah, tadi ketika orang itu kemudian sholat, itu mencegah dia dari keji dan mungkar, maka kikir itu termasuk perbuatan keji sebenarnya. Jadi zina, ya, zina itu tidak hanya yang lahiriah, tapi termasuk ada yang zina hati gitu ya. Jadi kecenderungan yang memalukan begitu. Karena kalau orang tahu seseorang kikir, dan kalau seseorang kikir diketahui orang, dia malu tentunya dengan itu gitu. Makanya di depan orang yang berpura-pura akan pasti menampilkan dirinya baik gitu. Tidak mau kalau dia kikir, iri, itu diketahui orang. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh yang disebut fahsya, kecenderungan yang menyimpang. Nah, tapi itu eskalasi terus, ketika satu diikuti dia akan eskalasi gitu. Nah, kemudian dia juga akan terhindar dari mungkar gitu ya. Mungkar itu menzalimi orang lain secara batil gitu. Jadi kalau kikir itu tadi punya kecenderungan melakukan hal-hal yang tidak terpuji, tapi kalau mungkar itu sampai kemudian melakukan sesuatu yang merugikan orang lain gitu. Itu kemungkaran tuh gitu. Nah, sholat yang benar bisa mencegah itu, karena orang yang punya pengetahuan tentu akan tahu ketika dia berlaku fahsya dan mungkar, itu sebenarnya yang tertutup nanti rizki dianya sendiri.
sedekah itu buat diri sendiri, ketika seseorang melakukan keburukan itu akan berbalik ke dia sendiri. Orang yang dia sakiti, kalau orangnya itu sabar dan bergantung pada Allah, insya Allah nggak akan ada apa-apa, gitu. Nggak kenapa-kenapa. Nah kemudian tadi setelah sholatnya benar, maka dia harus membuktikan si iman yang ada itu, gitu. Karena sholat itu kan sifatnya personal, gitu. Tapi ketika sholatnya benar, itu akan keluar sedekahnya, gitu. Maka sebagai pembenaran atas apa yang ada di dalam dadanya, maka dia akan keluar tuh si bentuk sedekahnya, gitu. Ya tadi, yang ketika di hartanya dikasih lebih, dia akan berikan ke orang lain, ya. Kemudian ya sesuai dengan aturan, gitu ya, sesuai dengan kelapangannya. Kemudian dia akan mulai membenarkan adanya hari perhitungan, hari Yaumiddin, gitu. Dia akan takut dengan azab Allah, dia akan takut dengan pertanggungjawaban di hari yang akan datang, gitu. Maka tentu dia akan menjaga dari menzolimi orang lain, gitu. Nah jadi yang sulit adalah yaitu tadi, sahabat-sahabat, kebaikan itu hanya bisa diraih oleh orang-orang yang kemudian berbuat baik juga, gitu. Sementara orang-orang yang ingin dimuliakan tapi tidak melaksanakan syaratnya, maka itu namanya bermimpi, gitu. Kalaupun dia dapat di dunia, di akhirat tidak akan dapat. Dan agak sulit rasanya bagi orang yang tidak beriman untuk memperoleh itu. Karena orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, kecenderungannya akan terhalang dan tenggelam ke dalam banyak perkataan yang sia-sia dan bermain-main lalai di dalam kesibukan hidup dunia saja, begitu ya. Hingga nanti ketika wafat, di hari berbangkit, ya, itu akan dikeluarkan dari kubur semua, gitu. Ya, ketika orang wafat juga akan mulai melihat, gitu, hakul yakin, gitu, ada apa yang disediakan bagi dia di kehidupan berikutnya. Apalagi nanti ketika dibangkitkan dari kubur. Nah, disitulah kemudian dikatakan baru mereka itu khusyuk pandangannya. Mereka menundukkan pandangan dengan khusyuk diliputi dengan rasa hina, gitu, karena malu, gitu. Tapi terlambat, gitu. Jadi harusnya hari ini kita khusyuk, kita tetap fokus kepada Allah, ya, membaca apa sebenarnya hikmah dibalik semua gelaran yang Allah izinkan terjadi, sambil menghadapi secara lahiriah, akliyah dengan sebaik-baiknya yang kita mampu, tapi jangan sampai aspek tawakalnya hilang, kemudian akidah runtuh. Jadi itu aja, sahabat-sahabat, yang bisa disampaikan hari ini. Semoga ada manfaatnya, gitu ya. Jadi kembali merangkum sedikit bahwa ketika Allah memberikan kondisi hari ini, tentu kecenderungan manusia itu ingin cepat-cepat keluar dari persoalan, gitu. Segimanapun ikhtiar kita, segala sesuatu itu sudah ada ukuran, gitu. Kapan selesainya, bagaimana selesainya, itu Allah sudah tentukan. Jadi sambil kita berikhtiar yang kita mampu, pun kita sebaiknya melatih diri untuk bisa tumaninah, gitu. Bisa bersikap tenang di dalam menghadapi kondisi hari ini, kondisi semi lockdown, dikarantina di rumah, gitu. Menikmati kebersamaan, mengajari anak, ya, sering bertemu antara anggota keluarga, ya, kemudian memanfaatkan semua waktu luang yang ada karena tidak banyak bergerak itu untuk membaca kehidupan, begitu. Ya tentu ini tidak akan selamanya, gitu ya. Tapi seharusnya
Dari peristiwa ini, apabila selesai, kita kemudian tertransformasi menjadi hamba yang lebih baik, lebih yakin, sehingga semua berhala-berhala yang sebelumnya itu kita pertuhankan itu bisa luntur gitu, karena Allah berikan sebuah simulasi gitu. Dan kita jangan lupa kita akan memasuki bulan-bulan yang sangat sakral, sangat mulia, di mana banyak kunci rizki di sana. Jadi artinya kita tetap harus melihat bahwa ini adalah sebuah penyiapan ya, bantuan penyiapan hati untuk kemudian masuk lockdown sesungguhnya lahir batin di Ramadan ya. Semoga kita bisa memperoleh Lailatul Qadar, dan dari sana terbuka semua rizki yang telah Allah sediakan, dan tentu lebih banyak dan lebih mudah bagi setiap orang gitu. Itu sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri saja sesi siang ini. Yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Atas hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang kurang di dalam penjelasan, saya mohon maaf. Semoga sahabat-sahabat Allah berikan hikmah di balik kejadian, menjadi lebih fokus kepada melihat yang memberi ketimbang apa yang diberikan gitu. Baik, kita sama-sama akhiri dengan beristighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.